Shalom. Mungkin kalian bertanya dalam hati, aku mau bertobat, apa yang harus kulakukan? Nah, masih ingatkah kalian kisah Zakheus, seorang pemungut cukai yang bertubuh pendek dari kota Yeriko? Zakheus punya masalah, sering menagih pajak melebihi ketentuan untuk memperkaya diri. Maka banyak orang yang tidak menyukainya. Lagi pula, ia memeras harta orang lain. Itu kan berdosa. Rupanya kekayaan tidak membuatnya bahagia dan tidak juga membuat orang menyukainya. Malahan membuatnya takut dicuri. Selain itu, banyak orang yang membenci Zakheus. Suatu hari, Zakheus mendengar bahwa Yesus mau lewat. Tentulah Zakheus sudah banyak mendengar tentang kebaikan Yesus. Zakheus berusaha untuk bertemu Yesus, namun tidak bisa karena terhalang orang-orang sebab badannya pendek. Lalu Zakheus memanjat pohon ara. Ternyata Tuhan Yesus mendekati dan berkata, Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Zakheus segera turun dan menerima Yesus di rumahnya. Ia mengakui kesalahannya di hadapan Yesus. Ia membagi-bagikan hartanya kepada orang-orang miskin dan mengembalikan 4 kali lipat kepada yang diperas. Dari kisah ini, bertobat berarti menyadari dan mengakui kesalahannya dalam perkataan, diikuti dengan tindakan meninggalkan dosa untuk berbuat kebenaran. Nah, ada juga contoh lainnya, yaitu Saulus. Saulus itu semula suka menganiaya pengikut Yesus. Banyak pengikut Tuhan Yesus yang dianiaya, dipenjara, bahkan dibunuh atas perintah Saulus. Misalnya Stefanus, ia dibunuh dengan cara dilempari batu. Saulus sangka dengan begitu telah berbakti kepada Tuhan. Ternyata Saulus salah, sebab ia justru melawan Tuhan. Ia berubah pikiran setelah Tuhan Yesus sendiri yang menemuinya dalam cahaya terang ketika hendak menganiaya pengikut Yesus di Damsyik. Saulus menjadi buta selama 3 hari. Ia sadar telah salah. Ia menyesal. Setelah dibaptis Ananias, Saulus dapat melihat kembali. Sejak saat itu, Saulus memberitakan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Ia mengganti namanya menjadi Paulus, artinya kecil atau rendah hati. Baik Zakheus maupun Saulus menjadi contoh pertobatan yang benar. Mereka meninggalkan cara hidup yang berdosa lalu hidup dalam kebenaran. Anak-anak, apakah bertobat itu cukup dengan menyesal akan dosa dan meninggalkan perbuatan dosa? Oh, belum cukup. Karena dosa itu menyangkut masalah hubungan kita dengan Allah. Berarti kita harus mohon pengampunannya. Tentu pengampunannya saat ini tersedia bagi semua orang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalian tentu ingat akan kisah Simson yang sangat kuat itu, bukan? Sejak dalam kandungan, Simson sudah ditetapkan menjadi nazir Allah. Seorang nazir Allah maksudnya sudah dipilih Allah dan harus hidup suci. Biasanya seorang nazir dibatasi dengan pantangan tertentu. Contohnya menghindari minum minuman yang memabukkan, menghindari makan yang tersentuh bangkai, dan menjaga kesucian pernikahan serta tidak bercukur rambutnya. Tuhan memilih Simson dan Roh Allah hinggap di dalam tubuh Simson untuk menyelamatkan umat Israel dari penindasan bangsa Filistin. Tuhan memberikan kekuatan kepada Simson untuk menyelamatkan umat Israel dengan cara mengalahkan musuh-musuhnya. Tapi sayang, satu persatu ketentuan seorang nazir dilanggar Simson.
Simson makan madu yang keluar dari rangka singa. Ia juga minum minuman memabukkan. Ia bersinah dengan wanita di Gaza. Dan terakhir, ia memberitahukan rahasia kenasirannya, yaitu rambut yang tidak pernah dicukur, kepada Delila yang gila harta. Sejak dicukur rambutnya, Roh Allah meninggalkan Simson sehingga ia menjadi lemah. Kemudian Simson dibuat buta oleh orang Filistin dan diperlakukan semaunya. Suatu hari, lebih dari 3.000 orang Filistin berkumpul mempersembahkan kurban untuk dewa mereka yang bernama Dagon karena telah mengalahkan Simson. Simson yang telah dibutakan oleh orang Filistin disuruh melawak. Sementara itu rambutnya mulai tumbuh. Simson ingat kepada Tuhan dan memohon ampun karena telah melanggar kenazirannya. Tuhan memulihkan kekuatan Simson setelah bertobat dan memohon kepada Tuhan. Kemudian Simson merangkul tiang penopang bangunan serta merobohkannya sehingga ribuan orang beserta raja-raja Filistin di dalamnya mati karena tertimpa bangunan. Simson juga mati. Tuhan mengampuni Simson yang mau memohon ampun kepadanya. Bahkan Tuhan memulihkan kekuatannya demi menyelamatkan umat Israel pada saat-saat terakhir hidupnya. Kasih dan pengampunan Tuhan selalu terbuka bagi kita yang meminta ampun kepadanya dengan tulus hingga saat-saat terakhir dalam hidup kita. Namun demikian, Tuhan menghendaki setiap anaknya selalu hidup dalam kasih dan ketaatan kepadanya. Tuhan memberikan Roh Kudus kepada setiap orang yang bertobat dan menerima Tuhan Yesus agar kita dapat mengasihi Tuhan dan mampu menaati firman-Nya dengan tulus.